Selamat siang Bu Vero, selamat siang teman-teman. Hari ini saya Sarah Ivana Mardianto dengan NRP 1613017003 akan mempresentasikan karakteristik perkembangan anak usia dini. Berikut ini adalah pokok pembahasan, terdapat 5 pokok pembahasan. Yang pertama adalah pengertian perkembangan anak usia dini, yang kedua faktor yang mempengaruhi perkembangan, yang ketiga prinsip-prinsip perkembangan, yang keempat karakteristik perkembangan anak usia dini berdasarkan ruang lingkup PAUD, dan yang kelima isu-isu perkembangan anak usia dini. Pengertian perkembangan anak usia dini. Menurut Santrop, perkembangan merupakan pola perubahan individu yang bersifat progresif, berkelanjutan, dimulai sejak masa konsepsi dan terus berlanjut sepanjang rentang kehidupan manusia. Sedangkan, menurut Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 14, anak usia dini yaitu anak yang baru lahir hingga berusia 6 tahun. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perkembangan anak usia dini adalah proses perubahan baik itu fisik dan psikis atau mental yang terjadi secara progresif atau berkelanjutan dan berkesinambungan pada diri anak sejak lahir atau masa konsepsi hingga berusia 6 tahun. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi perkembangan. Yang pertama, nature atau hereditas atau bawaan, dan yang kedua adalah nurture atau lingkungan. Jadi, untuk yang pertama, nature, semua potensi, semua karakteristik anak merupakan warisan dari gen-gen orang tua. Contohnya, seorang anak mampu mengenal angka dengan cepat. Hal ini ternyata anak memperoleh kecerdasan yang diturunkan dari ibunya, yaitu ibunya pintar mengolah angka. Sedangkan nurture atau lingkungan adalah semua hal yang terjadi pada anak, baik itu kejadian, situasi, maupun kondisi, mempengaruhi perkembangan anak tersebut. Contohnya, seorang anak mampu berenang karena mengikuti les renang. Dari les renang tersebut, anak memperoleh pengalaman, anak belajar hal baru. Dia dapat berenang karena dia tahu bagaimana cara berenang yang baik, apa saja gaya-gaya renang yang harus dia lakukan. Selanjutnya, prinsip-prinsip perkembangan anak usia dini. Jadi terdapat 8 prinsip perkembangan usia dini. Yang pertama, perkembangan dimulai dari kepala ke kaki atau yang lebih dikenal cephalocaudal. Di sini maksudnya bagian pada kepala biasanya berfungsi dengan cepat daripada bagian tubuh lain. Contohnya, bayi bisa menggunakan mata dan mulut lebih cepat daripada anggota tubuh yang lain. Kemudian perkembangan dimulai dari bagian tengah tubuh atau pusat seperti paru-paru, jantung, dan sebagainya ke pinggir tubuh seperti tangan. Ini maksudnya adalah bagian tubuh pusat seperti jantung, paru-paru berfungsi lebih dahulu daripada anggota tubuh yang lain. Untuk itu, bayi dapat bernafas sebelum dia dapat menggerakkan tangannya untuk memegang benda. Dan yang kedua, struktur mendahului fungsi. Di sini maksudnya anggota tubuh dapat berfungsi setelah struktur tubuhnya matang. Contohnya, mata dapat melihat setelah otot-otot matanya matang. Dan yang ketiga, perkembangan berlangsung dari umum ke khusus. Jadi pada awalnya, bayi menendangkan kakinya secara sembarangan. Lalu, dia dapat menggerakkan kakinya untuk merangkak atau berjalan. Berarti, perkembangan bayi untuk berjalan itu berlangsung dari umum ke khusus. Selanjutnya yang keempat, perkembangan berlangsung dari konkret ke abstrak. Ini yang dimaksud adalah perkembangan dalam berpikir atau kemampuan berpikir. Contohnya, anak berusia 4 tahun mampu menghitung dengan cara melihat bendanya secara langsung atau konkret, real. Berbeda dengan anak berusia 7 tahun, dia mampu menghitung tanpa melihat bendanya secara langsung, yaitu abstrak. Seperti itu. Yang kelima, perkembangan berlangsung dari outer control ke inner control. Jadi pada awalnya, anak sangat bergantung dengan orang lain, sehingga mendapatkan pengawasan dari luar atau outer control. Contohnya, bayi tidak dapat mengawasi dirinya sendiri, sehingga membutuhkan orang tuanya untuk dapat memberikan apa yang dia mau, seperti makan atau buang air kecil, seperti itu. Lalu, seiring bertambahnya usia anak juga mempelajari lingkungannya, sehingga dia tahu bagaimana cara mengontrol dirinya sendiri. Ini yang disebut inner control. Contohnya, anak usia 3 tahun sudah dapat makan sendiri. Berarti dia mengontrol dirinya untuk makan, seperti itu. Kemudian yang keenam, perkembangan terjadi pada tempo yang berlainan. Nah, hal ini berarti perkembangan fisik dan mental atau psikis mencapai kematangannya pada waktu yang berbeda. Contohnya, otak berkembang sempurna pada umur 6 sampai 8 tahun. Ada anak otaknya berkembang sempurna pada usia 6 tahun. Ada juga anak yang otaknya berkembang sempurna pada umur 8 tahun. Jadi memiliki tempo yang berbeda, seperti itu. Kemudian yang ketujuh, setiap tahap perkembangan memiliki ciri khas. Contohnya, perkembangan anak usia 2 tahun meliputi mengenal lingkungan, bagaimana dia mengenal ayah dan ibunya, kakaknya, keluarga terdekatnya. Kemudian, menguasai gerak fisik. Dia belajar merangkak hingga sampai berjalan.
dan belajar berbicara. Pada awalnya anak mungkin babbling, hingga sampai dia mampu mengucapkan 2 suku kata, mama, seperti itu. Yang kedelapan, setiap individu akan mengalami semua fase perkembangan, yaitu fase bayi, fase kanak-kanak, fase remaja, fase dewasa, dan fase masa tua. Jadi setiap individu, termasuk saya dan teman-teman, pasti akan mengalami semua fase perkembangan ini. Selanjutnya, aspek-aspek perkembangan manusia dini menurut Permendikbud nomor 137 tahun 2014. Di sini ada 6 aspek perkembangan. Yang pertama, perkembangan fisik motorik, perkembangan kognitif, perkembangan sosial emosi, perkembangan bahasa, perkembangan 6, nilai agama dan moral, dan perkembangan seni. Karakteristik perkembangan anak usia dini berdasarkan ruang lingkup PAUD. Jadi nanti akan dijelaskan adalah ruang lingkup PAUD infant, toddler, playgroup, dan kindergarten. Karakteristik perkembangan infant 0 sampai 1 tahun. Perkembangan 6-nya, anak mampu mendengar berbagai doa dan lagu religi, mengamati berbagai ciptaan Tuhan, mengamati kegiatan ibadah di sekitarnya. Perkembangan fisik motoriknya, mengangkat kepala saat terlungkup, tengkurap, duduk tanpa bantuan, hingga sampai berdiri dengan berpegangan. Kemudian perkembangan kognitifnya, mengenali wajah orang terdekat, ayahnya, ibunya, kakaknya, seperti itu. Mengamati benda yang bergerak, mengulurkan kedua tangan untuk meminta peluk, gendong, atau pangku. Menikmati permainan cilukba, mencoba mencari benda yang disembunyikan oleh orang lain, menunjukkan ketertarikan pada gambar. Kemudian perkembangan bahasanya, anak menangis, berteriak, bergumam. Dia memperhatikan ucapan orang lain, memperhatikan mamanya saat berbicara, dan berceloteh, babbling. Meniru kata yang terdiri dari 2 suku kata, mama, papa. Menikmati permainan cilukba, menggelengkan kepala sebagai jawaban tidak, dan menunjuk benda yang diinginkan. Kemudian perkembangan sosial emosinya, anak mampu menatap dan tersenyum, menangis untuk menyatakan ketidaknyamanan, menangis saat ingin buang air kecil, menangis saat ingin makan, kemudian menangis saat bertemu dengan orang asing, tidak nyaman. Meniru cara menyatakan perasaan, anak sudah mampu memeluk atau mencium orang tuanya, kemudian menempelkan kepala saat nyaman dalam pelukan. Untuk perkembangan seninya, anak mampu menoleh pada suara musik atau bunyi, mendengarkan berbagai suara musik atau bunyi, entah itu alat musik, entah itu suara mesin mobil atau motor, dia mampu mendengarkannya. Dia tertawa ketika melihat kejadian lucu, bergoyang saat mendengar suara, serta berusaha memegang benda atau alat tulis yang di hadapannya. Karakteristik perkembangan toddler 1-3 tahun. Perkembangan 6-nya, anak mampu meniru gerakan ibadah dan doa. Di sini gerakan ibadahnya masih sederhana atau gambaran besarnya belum terlalu mendetail. Kemudian mulai menunjukkan sikap baik saat melihat orang beribadah. Misalnya, orang tuanya sedang berdoa, maka anak tersebut tidak mengeluarkan suara dan memperhatikan. Kemudian mengucap salam dan kata baik, yaitu maaf, tolong, terima kasih, sesuai situasi. Jadi anak tahu kapan mengucap kata maaf, tolong, terima kasih, serta salam. Dan perkembangan fisik motoriknya, anak berjalan, memanjat, berlari. Dan anak merangkak naik tangga. Dan menyobek kertas, membalik halaman buku, namun belum sempurna, jadi masih perlu bantuan. Dan menendang dan melempar bola. Berjongkok dan berdiri dengan 1 kaki selama 1-2 detik. Perkembangan kognitifnya, anak mampu menyebut beberapa nama benda dan jenis makanan. Anak bertanya nama benda yang belum dikenal, dan anak membedakan ukuran benda, besar dan kecil. Kemudian anak mampu bermain puzzle sederhana, biasanya 4 keping. Dan anak mengenal beberapa warna dasar. Dan anak membenturkan benda. Kemudian perkembangan bahasanya, anak menunjukkan bagian tubuh yang ditanyakan. Jadi misalnya, mata mana adik? Anak menunjuk matanya. Kemudian mengucap kalimat yang terdiri dari 2 kata, mama, makan. Kemudian merespon pertanyaan dengan menjawab ya atau tidak. Contohnya, adik sudah makan? Ya, seperti itu. Menyanyikan lagu sederhana. Di sini bahasa anak juga belum terlalu jelas, jadi yang tahu hanya orang sekitarnya, tapi dia sudah mampu menyanyikan lagu sederhana. Kemudian memahami tema cerita yang didengar. Selanjutnya, perkembangan sosial emosi. Anak akan marah saat diganggu. Misalnya, barang kesukaannya diambil, bonekanya diambil, dia akan marah, mungkin dengan berteriak atau menunjukkan wajah yang marah, menaikkan alis seperti itu. Dan bermain dengan teman, meniru perilaku orang dewasa yang pernah dilihat. Mengekspresikan berbagai emosi, senang, marah, takut, kecewa, anak sudah bisa. Makan dan minum sendiri, berarti sudah ada kemandirian. Dapat mengidentifikasi gender, jadi tahu, oh papanya ini laki-laki, dan mamanya itu perempuan, seperti itu. Kemudian perkembangan seninya mengetahui suara binatang, jadi anak sudah dapat mengerti suara anjing itu guguk-guguk, suara kucing meong-meong, seperti itu. Kemudian tertawa mendengar humor yang lucu, mencoret-coret, mengusap cat dengan tangan ke kain atau ke kertas.
Jadi sudah tahu, oh ternyata cat itu bisa mengeluarkan warnanya saat dioleskan pada kain atau kertas. Kemudian membentuk suatu karya dari plastisin, jadi anak sudah dapat membentuk. Tetapi bentuknya belum sempurna, jadi mungkin dia membentuk plastisin itu panjang dan mengatakan plastisin itu adalah ular, seperti itu. Dan bernyanyi lagu dengan 4 bait, contohnya lagu Balonku. Selanjutnya karakteristik perkembangan playgroup 3-4 tahun. Perkembangan 6-nya, anak mengetahui perilaku yang berlawanan, perilaku baik buruk, benar salah. Contohnya anak mengetahui bahwa memukul teman adalah perilaku buruk, sedangkan menyayangi teman adalah perilaku yang baik. Kemudian anak mengetahui arti kasih dan sayang pada ciptaan Tuhan. Anak sudah mampu merawat tanamannya ataupun hewan peliharaannya. Kemudian anak mampu meniru doa pendek sesuai ajaran agamanya. Lalu perkembangan fisik motoriknya, anak sudah mampu berjalan sambil berjinjit dan menari mengikuti irama, naik turun tangga dengan kaki bergantian, mengikuti gerakan senam sederhana, misalnya menirukan gerakan pohon, menirukan gerakan pesawat terbang, gerakan-gerakannya masih sederhana, menggunting kertas tanpa pola, meronce benda cukup besar, dan memasukkan benda kecil dalam botol. Perkembangan kognitif. Di sini anak mampu memahami gambar yang hilang dari suatu gambar, kemudian menyebutkan nama makanannya beserta rasanya. Contohnya, anak memakan permen, lalu dia menyebutkan rasanya manis. Lalu menyebut kegunaan benda, dia tahu pensil digunakan untuk menulis. Kemudian memahami persamaan dari dua benda, menempatkan benda sesuai urutan ukurannya, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar, berinteraksi dengan teman sesuai rencana awal. Jadi saat bermain peran, anak mengatakan dirinya memainkan peran seorang ibu, lalu dia bermain dan menjadi ibu saat bermain peran. Kemudian perkembangan bahasa, anak berpura-pura membaca buku dengan kata-kata sendiri. Jadi dia membuka bukunya, lalu dia pura-pura membaca buku tersebut. Kemudian memahami dua perintah bersamaan. Misalnya, tolong ambilkan pensil itu dan bawa kemari. Jadi anak mengambilkan lalu membawanya. Lalu menyebutkan kalimat sederhana, 6 kata, dan menceritakan pengalamannya secara sederhana. Perkembangan sosial emosi. Di sini anak mampu mengikuti kegiatan dari acara yang besar, contohnya piknik. Anak sudah dapat mengikuti. Lalu menyatakan perasaan secara verbal. Misalnya, saat anak diganggu temannya, anak mengatakan, aku tidak nyaman, aku tidak suka, kamu menggangguku, seperti itu. Kemudian anak bersabar menunggu giliran. Anak mampu antri, lalu mulai menghargai orang lain, membangun kerjasama, serta meminjam dan meminjamkan mainan. Di sini, anak sudah mampu mengurangi egosentrisnya. Lalu perkembangan seni. Di sini anak mengenali berbagai suara dari kendaraan. Di sini lebih kompleks suara kendaraannya. Dia tahu perbedaannya. Motor, mobil, truk, dia tahu perbedaannya. Kemudian mendengar lagu kesukaan berulang kali. Jadi misalnya dia suka lagu Balonku ada 5, nah dia mendengar lagu itu tersebut. Menyanyikan lagu, menggambar menggunakan berbagai macam media, dan membedakan benda yang berada di luar rumah. Karakteristik perkembangan kindergarten 4-6 tahun. Perkembangan 6-nya, anak mampu mengenal agama yang dianut. Dia tahu dia beragama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Dia tahu agamanya apa. Lalu anak dapat mengerjakan ibadah. Misalnya anak sudah mampu sholat walaupun belum kompleks gerakannya, jadi hanya sebagian besar. Kemudian berperilaku jujur, penolong, sopan, hormat, sportif. Mengetahui hari besar agama, misalnya Natal atau Paskah, dia sudah tahu. Kemudian perkembangan fisik motoriknya, melakukan koordinasi gerakan mata, kaki, tangan, dan kepala. Melakukan permainan fisik dengan aturan. Meniru bentuk, menggunakan alat tulis dan alat makan yang benar. Dia tahu caranya bagaimana. Menggunting sesuai pola, misalnya ada pola segitiga, dia bisa mengguntingnya. Menempel gambar dengan tepat. Perkembangan kognitif. Di sini anak aktif melakukan eksplorasi di lingkungannya, memecahkan masalah sederhana sehari-hari. Misalnya anak mampu menalikan sepatunya, kemudian mengklasifikasikan benda berdasarkan warna, bentuk, dan ukuran, mengenal pola ABCD. Jadi misalnya ada 4 gambar, di dalam gambar tersebut jumlah bolanya berbeda. Misalnya gambar pertama jumlah bolanya 1, gambar kedua jumlah bolanya 2, gambar ketiga jumlah bolanya 3, gambar keempat jumlah bolanya 4. Itu anak tahu perbedaannya. Kemudian mengurutkan benda terkecil sampai yang terbesar. Sebaliknya, di sini urutannya lebih detail. Jadi misalnya paling kecil, kecil, sedang, besar, seperti itu. Jadi urutannya lebih kompleks. Kemudian mengenal lambang bilangan dan huruf. Di sini masih mengenal. Kemudian perkembangan bahasanya mengulang kalimat yang lebih kompleks, memahami aturan dalam permainan, senang dan menghargai bacaan. Jadi mulai tertarik untuk membaca buku.
melanjutkan cerita dari dongeng yang pernah didengar, membaca dan menulis nama sendiri. Jadi sudah bisa. Perkembangan sosial emosi. Anak usia 4-6 tahun mampu menyesuaikan diri sesuai situasi yang dialami. Bersikap hati-hati pada orang asing. Sebelumnya anak menangis saat melihat orang asing, tetapi pada usia ini anak tidak langsung menangis, melainkan dia tidak mau mendekati orang asing tersebut atau menjauh. Dia mentaati aturan kelas, seperti berjalan saat pembelajaran, sehingga anak tidak berlari saat pembelajaran berlangsung. Kemudian berbagi dengan orang lain, tahu akan haknya, menunjukkan sikap toleran. Kemudian perkembangan seninya, memainkan alat musik bersama teman, bernyanyi sambil mengerjakan sesuatu, misalnya dia menggambar sambil bernyanyi, balonku. Bermain drama sederhana, misalnya tadi menirukan ibu, sebagaimana ibu saat merawat anak, atau mungkin saat ibu berangkat bekerja, dia sudah tahu. Menggambarkan berbagai macam bentuk, mulai dari segitiga, persegi, persegi panjang, lingkaran, anak sudah tahu. Melukis dengan berbagai cara, bisa menggunakan finger painting, atau alat lukis, atau dari daun kering, anak sudah dapat melakukannya. Membuat karya sesuai bentuk aslinya. Jadi misalnya anak ingin membuat beruang, situ anak membuat seperti bentuk aslinya. Jadi ada telinganya, ada badannya, ada kakinya, ada matanya, ada hidungnya, seperti itu. Selanjutnya adalah isu-isu dalam perkembangan anak usia dini. Di sini menurut Santrop, ada 3 isu-isu dalam perkembangan. Yang pertama, nature versus nurture, kontinuitas versus diskontinuitas, dan stabilitas versus perubahan. Nature versus nurture, yaitu kematangan versus pengalaman. Di kematangan ini adalah nature-nya, atau biologisnya, dan pengalaman itu adalah nurture, atau hasil belajar. Di sini contohnya, anak mampu mengenal angka dengan cepat karena ibunya pintar mengolah angka. Namun, belum tentu sepenuhnya anak mampu mengenal angka itu karena kematangannya, karena nature-nya. Bisa saja di sekolah, guru mengajarkan lagu 1, 2, 3, sehingga dia menyanyikan terus menghafalnya, sehingga dia mampu mengenal angka dengan cepat. Atau merupakan pengalaman, hasil belajar, nurture, sehingga tidak dapat ditentukan manakah yang lebih berpengaruh, kematangannya atau pengalamannya, nature-nya atau nurture-nya, seperti itu. Kontinuitas versus diskontinuitas, yaitu perkembangan bertahap versus perkembangan tiba-tiba dan unik. Perkembangan kontinuitas yang dimaksud adalah perkembangan melibatkan perubahan kumulatif dan bertahan. Jadi ada prosesnya yang jika dilakukan terus-menerus akan menghasilkan satu perilaku atau satu perubahan. Sedangkan perkembangan diskontinuitas adalah melibatkan tahapan-tahapan yang terpisah, tetapi masih dalam rentang kehidupan yang sama. Jadi misalnya, pemikiran seseorang dari yang konkret hingga ke abstrak. Tahapan-tahapan tersebut terpisah. Contohnya pada perkembangan kognitif, dimulai dari sensori motor, praoperasional, operasional konkret, hingga operasional formal. Tahapannya terpisah-pisah, dan di setiap tahapan memiliki ciri khas. Tetapi masih di satu rentang kehidupan. Contohnya, anak B dapat mengucap satu kata, mama, secara tiba-tiba. Menurut para ahli perkembangan, bisa saja anak tersebut mengalami perkembangan diskontinuitas, karena tiba-tiba anak tersebut mengatakan mama. Tetapi, para ahli perkembangan yang lain juga menyebutkan, anak tersebut sebenarnya perkembangannya mengalami kontinuitas. Ada proses. Mungkin saja sebelumnya anak B sering mendengar orang tuanya mengatakan bahwa dirinya adalah mama. Atau mungkin sebelumnya dia sudah babbling, sehingga ada proses. Hal itu yang diperdebatkan. Stabilitas versus perubahan. Di sini, kontroversi perkembangan lebih bersifat stabil atau perkembangan tersebut mengalami perubahan. Contohnya, anak C takut dan menangis setiap lihat orang asing. Dari contoh tersebut, perkembangan pada anak C pada awalnya dipengaruhi oleh pengalaman awal. Dia takut lalu menangis saat melihat orang asing. Situ individu pasif. Dia melihat lalu merespon. Kemudian bisa saja, seiring bertambahnya waktu, dia menjadi individu yang aktif. Saat melihat orang asing, dia tidak takut lagi. Sehingga dia merubah responnya itu, bukan takut dan menangis, melainkan bertanya, Bapak siapa? Cari siapa?
dia justru berani menanyakan orang asing tersebut siapa. Dari hal tersebut juga tergantung pada pengasuhan dari anak tersebut. Apabila anak C tidak takut lagi dan menangis, berarti pengasuhan dari orang tuanya membawa perubahan atas perkembangan sosial emosinya, sehingga dia tidak takut dan menangis, melainkan berani menanyakan ada kepentingan apa orang asing tersebut melihat anak C. Seperti itu. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih.